Kenapa mereka bisa masuk surga satu keluarga? Kata Allah di ayat 21-nya, allazina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala. Mereka ketika di dunia senang menyambung 100 jalan ke surga, 75% lewat manusia. Jangan Bapak Ibu sibuk-sibuk dengan sujud saja. Kalau dengan manusia tidak baik hubungannya. 3 manusia, 1 dengan Allah. Itu perbandingan jalan ke surga. Kata Nabi, salatlah ketika orang sedang tidur. Ini ibadah mahal Bapak Ibu. Ketika orang tidur kita bangun, kita bersujud, kita meminta kepada Allah, itu ibadah. Menjelang Bapak Ibu dipanggil Allah ini, apalagi adalah pensiun, itu jagolah gak sekali dalam semalam tu, teteskan air mata Bapak Ibu. Karena menyebut nama Allah, meneteskan air mata tu ibadah mahal, sabana mahal. Makanya kata Nabi, uzkurullah wa anta bakian. Berzikirlah menyebut nama Allah dalam keadaan menangis. Kalau kau tidak mampu menangis, fatabakau, pasuan tangis. Ini 4 jalan menuju surga. 1, salam. 2, makan. 3, silaturahim. 4, salatlah di penghujung malam ketika orang sedang tidur. Tadkhulul jannata bisalam, surga pasti menanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, jamaah subuh yang dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur pada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon Bapak Ibu agak kurang sehat. Bapak Ibu yang saya muliakan, kalau Bapak Ibu ditanya untuk apa Bapak Ibu salat, untuk apa kita puasa, haji, umrah, sedekah dan sebagainya, untuk apa itu semua kita lakukan Bapak Ibu? Tentu jawabannya sama, supaya kita dapat pahala. Pasti itu. Untuk apa kita perlu pahala Bapak Ibu? Supaya kita masuk surga. Itu pasti itu. Kalau tidak ada surga tidak ada, neraka tidak ada. Artinya kita hidup ya begini saja. Hidup, mati, selesai. Tidak ada surga, tidak ada neraka, tidak ada hisab. Apakah Bapak Ibu masih salat? Mungkin tidak. Jadi kita beribadah ini siang dan malam, tujuan kita sama. Apa tujuan kita? Agar kita mendapatkan janji-janji Allah berupa kebahagiaan hidup yang sempurna setelah kehidupan di sini. Dan itu dijanjikan Allah di surat An-Nahl ayat 97. Kata Allah, man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa yang mengerjakan amal saleh, laki atau perempuan, dia beriman, yakin dia dengan janji-janji Allah itu, maka janji Allah pasti dia akan diberikan kehidupan yang sempurna, kehidupan yang terbaik setelah kehidupan dunia ini. Jadi Bapak Ibu, semua kita tujuan beramal itu sama. Kita ingin mendapatkan kehidupan yang sempurna setelah dunia ini, yang kehidupan itu disebut dengan sorga. Jadi kalau ada orang beribadah karena menginginkan surga, tetap ikhlas namanya, karena Allah memang menjanjikan begitu. Siapa yang mengerjakan amal saleh, laki perempuan, pasti Allah masukkan ke surganya dan pasti dia mendapatkan kehidupan yang sempurna. Nah Bapak Ibu, dalam hadis yang sahih Nabi mengatakan, hadis Bukhari, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku pasti masuk surga kecuali yang tidak mau. Jadi kata Nabi, semua umatku pasti masuk surga kecuali yang tidak mau. Ternyata masuk surga itu modalnya kemauan, bukan kemampuan. Kenapa? Karena semua orang pasti masuk surga jika dia mau. Karena jalan ke surga itu, untuk masuk surga itu jauh lebih mudah dibandingkan masuk neraka. Apa buktinya? Salah satu buktinya lihat nanti surat Al-An'am
Surat Al-An'am 160. Kata Allah, man jaa bil hasanati falahu asru amsalihah. Siapa yang berbuat satu kebaikan, Allah berikan dia pahala 10 kali lipat. Wa man jaa bis sayyiati, tapi kalau dia berbuat buruk, kejahatan, wala yujza illa mislaha, dia hanya dapat dosa satu setara dengan dosa kejahatan yang dia kerjakan. Jadi kata Nabi, kata Allah, kalau dia berbuat satu kebaikan, 10 diganjar oleh Allah. Kalau dia berbuat satu keburukan, 1 cuman ganjarannya dari Allah. Misalnya begini, ini misalnya saja. Andai ada orang selama hidup tidak pernah beramal, amalnya tidak ada Bapak Ibu, kecuali amalnya hanya satu, pernah bersedekah onde-onde cie. Itu amalnya, tidak ada yang lain loh. Nya pernah bersedekah onde-onde cie. Dan tak lo ada dosa, tak berdosa lo Pak Ibu. Dosonya cie mana lo nya, menciluk onde-onde cie. Jadi itu amalnya bagi onde-onde, dosanya menciluk onde-onde. Sama kadang lo onde-onde yang diciluk kau. Ya, tak berkurang lah ukurannya. Nanti di akhirat ketika dihisab, dihitung, dia pasti masuk surga. Kenapa? Onde-onde yang nyu sedekahkan ku 10 nilainya. Onde-onde yang nyu ciluk cie nilainya, dosanya. Kok dibayar pun hutangnya masih ada saldonya 9 lain. Itu sederhananya begitu. Semua orang pasti masuk surga. Kenapa? Ternyata jalan ke surga itu mudah, banyak, gampang. Nah karena itu dalam kesempatan pagi yang pendek ini saya akan bahas satu hadis riwayat At-Tirmizi tentang 4 jalan mudah menuju surga. Kalau Bapak Ibu ingin menuju surga dengan mudah, 4 jalannya Nabi sudah tunjukkan. Kita baca hadisnya. Apa kata Nabi? Ya ayuhan nas, afsus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu bil laili wan nasu fin niyam tadkhulul jannata bis salam. Kata Nabi, wahai manusia, jika kamu ingin masuk surga dengan tenang, dengan damai, dengan cepat, dengan mudah, 1, tebarkan salam. 2, beri makan orang. 3, sambung silaturahim. 4, salatlah di malam hari ketika orang sedang tidur, pasti kamu masuk surga dengan cepat. Jadi kata Nabi, ada 4 jalan mudah kalau kita ingin masuk surga. 1, afsus salam, tebarkan salam. Ini amal ringan Bapak Ibu, tidak sulit, tidak pakai modal, modalnya kemauan saja. Kalau bertemu dengan orang, Bapak Ibu, assalamualaikum. Asal sobok jo kawan, assalamualaikum. Mudah, dan Allah sudah janjikan begitu. Nanti kalau Bapak Ibu baca surat Al-An'am ayat 54. Baca nanti Al-An'am 54. Apa kata Allah? Iza ja'akal lazina yu'minuna bi ayatina faqul salamun alaikum kataba rabbukum ala nafsihir rahmah. Bila engkau bertemu orang yang beriman, maksudnya saudara seiman kita, katakan assalamualaikum, Allah wajibkan dirinya memberi kamu rahmat. Jadi kata Allah, kalau kamu ketemu orang beriman, ucapkan assalamualaikum, Allah wajibkan dirinya memberi rahmat orang itu. Dan kata Nabi dalam hadis yang sahih, tidak ada manusia yang bisa masuk surga dengan amalnya. Tidak ada satupun manusia yang layak masuk surga dengan amalnya. Sebanyak apapun amal orang, tidak akan bisa masuk surga dengan amalnya. Nabi sebut begitu. Bahkan kata Nabi, saya pun tidak akan masuk surga jika dengan amal saya. Kenapa? Surga Allah itu terlalu mahal untuk diganti dengan amal kita yang ringan dan receh ini. Lalu apa yang membawa orang masuk surga? Kata Nabi, illa ayyatagammadani Allah bi rahmatihi, kecuali rahmat Allah. Dan rahmat Allah itu kata Allah, bila engkau mengucapkan salam ketika bertemu dengan orang beriman. Kadang di awakku Pak Ibu, ada rasa sagan, malu atau mungkin takut dicemooh kawan. Setiap bersobok takut mengatakan assalamualaikum. Kau sebut assalamualaikum, kau sebut assalamualaikum. Kecil kawan, di malu mengaji kau. Dah salam panjang saya. Bapak Ibu, tidak apa-apa. Orang mau menjawab, mau mencemooh, mau, itu urusan dia. Urusan kita, janji Allah, rahmatnya, surganya, afsus salam.
asal ketemu ucapkan salam. Kini kau Bapak Ibu, Masya Allah, ini ucapan hebat yang jaminannya sorga itu kita tinggalkan. Coba lihat anak-anak kita Bapak kalau lepas sobok Bapak Ibu, hai bro, ya, tidak ada jamin sorga hai bro tu Bapak Ibu, tidak ada. Yang ada tu assalamualaikum. Kadang ibu-ibu lah tua-tua, ibu pengajian oleh asal bersobok jo kawan, halo besti, ndak besti lo ibu, assalamualaikum. Besti tu ndak ada surganya lo ibu, ndak ada jaminan surganya. Kok kadang-kadang masyaallah wak modern-modern kan ibu ibu. Assalamualaikum tu ibu, 3 doa yang tidak ada pada kalimat apapun. 1, assalam. Assalam tu keselamatan. 2, rahmat. 3, barakah. Ini kalimat besar yang 3 doa besar Bapak Ibu. Apa itu salam? Salam itu Bapak Ibu, kalau seseorang selamat dari bencana, bahaya, petaka, itu salam namanya selamat. Misalnya begini, kalau ada mahasiswa 14 semester tamat, hampir DO, tidak jadi DO, tamat dia, itu salam, selamat dia. Tapi belum tentu dapat barakah. Bagaimana itu rahmat? Rahmat itu Bapak Ibu, kalau dia tamat 7-8 semester, sudah tamat cum laude, dapat beasiswa S2, itu namanya rahmat. Sudahlah selamat, dia dapat kebaikan. Belum tentu barakah. Apa itu barakah? Setelah selesai nanti kuliahnya dia dapat pekerjaan, bahagia hidupnya sampai mati, sampai ke akhiratnya, itu namanya barakah. 3 doanya Bapak Ibu. Selamat 1, rahmat 1, barakah 1. Tidak bisa digantikan oleh kalimat apapun. Selamat pagi tidak bisa menggantikan, halo bro tidak bisa menggantikan, halo bestie ya pula ya Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu, cubalah dibiasakan ini. Ini kalimat ringan. Anak-anak kita Bapak Ibu, Masya Allah, kadang masuk rumah tidak baca salam. Kadang ibu pun, kadang kita pun kalau masuk rumah kita tidak baca salam. Iya betul rumah kita, tapi baca salam. Iza ja'akal ladzina yu'minuna bi ayatina faqul salamun alaikum. Kalau kau bertemu siapapun, tidak ada disebutkan istri kah, suami kah, anak. Allah masuk rumah baca salam. Apa beratnya baca assalamualaikum tu? Tidak dijawab urusan orang tu. Urusan kita masuk surga dengan mengucapkan salam. Ini tradisi baik Bapak Ibu. Ini sunnah. Bahkan dulu Bapak Ibu, kalimat assalamualaikum ini, ketika dulu Nabi Adam di sorga, itu Allah suruh Nabi Adam menemui para malaikat. Kata Allah ke Adam, izhab ila haula'in nafar. Hai Adam, tu para malaikat, datangilah mereka. Lalu fastami' bima yujibun. Coba dengar apa ucapan mereka nanti kepadamu. Adam datang kepada malaikat, kata para malaikat, assalamualaikum warahmatullah. Apa kata Allah? Inilah salam untukmu dan anak cucumu sampai hari kiamat kelak. Bayang Bapak Ibu ya. Assalamualaikum sudah sejak dari sorga itu kalimat salam itu. Bapak Ibu nanti kalau masuk sorga, nanti baca di surah Ar-Ra'd ayat 23-24. Begitu Bapak Ibu di depan pintu sorga, wal malaikatu yadkhuluna alaihi min kulli bab, para malaikat berjejer di depan pintu sorga menyambut para ahlu sorga itu. Apa sambutan malaikat di depan pintu sorga itu? Salamun alaikum, assalamualaikum juga. Di sorga dulu dialog kita assalamualaikum, kita nanti masuk sorga assalamualaikum. Orang penduduk sorga pun kalau ketemu bagaimana? Salamun, salamun. Orang-orang Bapak Ibu, Masya Allah, tidak ada kalimat seindah assalamualaikum. Makanya kata Nabi begini, la yahilu lil mar'i ayyahjura akhahu fawqa salasi layalin. Haram seseorang tidak menegur saudaranya lebih dari 3 hari. Kalau bertemu, fa yu'ridu haza wa yu'ridu haza. Kalau bertemu, satu menoleh ke kanan, satu menoleh ke kiri. Saking itu apa Bapak Ibu ya, tidak baikkannya. Tapi kata Nabi bagaimana? Wa khairuhuma may yabda'u bisalam. Siapa yang masuk surga? Yang pertama datang mengucapkan salam. Kalau 2 orang bertengkar, tidak berbaikan, kata Nabi yang masuk surga itu yang mengucapkan salam. Karena dia yang ingin berdamai itu. Kadang-kadang kita ni Bapak Ibu, ambo lambu ucapkan salam Ustaz, lambu sapu Ustaz, tapi nyo malengah panjang saya dan tak boleh labi sial bana lo nyo itu Bapak Ibu. Yang masuk surga tu ucapkan salam tadi. Ini janji Nabi begitu, Allah sebut begitu. Kalau kamu mengucapkan salam, kataba rabbukum ala nafsihir rahmah. Tapi ini Bapak Ibu, kalau bertemu ya, kalau bertemu, kalau sudah selesai pertemuan pulang tak perlu lagi salam.
Salam itu iza ja'aka, bila engkau mendatangi atau apabila kamu datang kepada orang-orang yang beriman. Satu. Yang kedua, bagaimana cara masuk surga? Wa at'imut ta'am, sering-sering memberi makan orang. Masya Allah Bapak Ibu ya. Ternyata amal memberi makan ini amal besar. Nabi katakan dalam hadis sahih Muslim, ittaqin nar walau bisikki tamrah. Bila ada orang bersedekah makanan walaupun separuh korma, Allah tutup pintu neraka untuknya. Dahsyat sedekah ni pergi bagi makan kau. Walaupun separuh korma dia beri makan pada orang, maka kata Nabi itu pintu neraka ditutup. Bukankah ada riwayat sahih menjelaskan hadis Muslim? Kata Nabi, ghufira limra'atin mumisatin biqalbin raqiyin yalhas, seorang pelacur, dosanya banyak, masuk surga diampuni dosanya. Kenapa? Karena memberi minum anjing yang kehausan. Itu hebatnya memberi makan Ibu. Itu kenapa Bapak Ibu? Nanti kalau Bapak baca di surat Al-Insan mulai ayat 8 sampai ayat yang ke-11. Kata Allah, inna nakhafu min rabbina yauman abusan kamtarira. Besok di akhirat, di padang mahsyar, manusia berdiri dalam keadaan payah, wajahnya pucat pasi masam. Kenapa? 50.000 tahun berdiri dalam suasana yang panas dan mencekam. Tidak bisa digambarkan seperti apa dahsyatnya padang mahsyar. Tudana samsu ilal abdi qadramil, matahari didekatkan ke kepala manusia seukuran tongkat celak mata. Haus tak bisa dibayangkan. Wa nasukul mujrimina ila jahannama wirda. Begitu kata Allah di surat Maryam 85-86. Manusia di padang mahsyar itu digiring dalam keadaan haus, yang saking hausnya leher manusia sebagiannya putus. Tapi kata Allah, walaqahum nadrataw wa surura. Ada yang menghadap Allah dengan wajah yang riang dan gembira. Wajahnya cerah, tidak ada payah, tidak ada panas, tidak ada haus, tidak ada capek, tidak berdiri. Nadrataw wa surura, wajah riang dan gembira. Siapa mereka? Ayat 8 yang menjelaskan, wa yut'imunat ta'am ala hubbihi miskina wa yatima wa asira, yang di dunia senang memberi makanan kepada orang. Makanya Nabi Ibrahim, Bapak Ibu, diceritakan dalam kitab Ihya Ulumuddin, Nabi Ibrahim tidak pernah tidur di malam hari, tidak pernah tidur. Kecuali di hari itu dia sudah memberi makanan kepada 10 orang sampai 100 orang. Tidak mesti mentraktir orang ke rumah makan. Kan memberikan, yang bahasa Nabi memberi makanan. Bakwan 10 berapa harganya tu? 20.000. Sudah selesai. Onde-onde. Kan kata Nabi, walau bisikki tamrah, walaupun separuh korma. Hebat magi makan orang kau, Ibu. Ini nanti Ibu ke papa kau nampak kawan sama makan lontong di lapau, bayian. Surga. Kadang ada orang Pak Ibu makan lontong jo kawan kudian taruh tagak Pak Ibu. Sekali-sekali dulu lawat tagak Pak Ibu bayiannya. Kalau dulu tagak kan orang bayi begitu. Bayian Pak Ibu. Ya toh. Walaupun separuh korma, hebat memberi makan tu Pak Ibu. Ya. Makanya ada hadis sahih yang begini juga begini. Kata Nabi, la taqulu illa min taqiyin wa la yaqulu ta'amaka illa taqiyyu. Bapak Ibu kalau kasih makan, kata Nabi, kasih makan orang takwa. Gitu ya. Jangan kamu memakan sesuatu kecuali dari orang takwa, dan jangan memberi makan sesuatu kecuali kepada orang takwa. Kenapa kita beri makannya orang takwa? Bukan hanya soal pahala kasih makannya yang hebat. Dia kalau beribadah, orang takwa itu 40 hari 40 malam untuk kita amal dia. Kenapa? Man dalla ala khairin falahu ajruhu wa ajru fa'ilihi. Kalau kita beri makan dia, makan tu jadi energi dia. Dia beribadah karena sebab energi itu 40 hari energi itu baru hilang tu. Kalau dia beribadah 40 hari, kita dapat pahala sebanyak dia. Itu hebatnya memberi makan orang takwa tu, Pak Ibu. Nah, makanya di bulan puasa Pak Ibu, perbanyaklah bersedekah makanan Pak Ibu. Ya, antarkan makan. Kan kalau lagi di masjid awakku kan masjid singgah Pak Ibu. Banyak orang yang maghrib di situ singgah kok, itu letak korma di situ, onde-onde di situ, air minum di situ untuk berbuka. Masya Allah pahalanya Pak Ibu. Kan kata Nabi apa tadi? Semua umatku pasti masuk surga kecuali yang tidak mau. Semua umatku pasti masuk surga kecuali yang tidak mau. Onde-onde sekotak barang nilainya Pak Ibu, barang ragonya taruh situ. Oh nanti Bapak Ibu
Tak berbuku je Ustaz, tak apa-apa. Kan beri makan soalnya, bukan berbuka atau tidaknya. Wa at'imut ta'am, sering-seringlah memberi makanan pada orang. Jangankan orang tadi, wawau saja, anjing saja, itu pelacur dimasukkan surga oleh Allah karena kasih minum, apalagi kasih manusia. Ini amal hebat Bapak Ibu. Dulu di kampung Bapak Ibu, dulu setiap patang kami itu biasanya banyak orang mengundang mendoa, mengundang makan lah. Dulu begitu tu, makanya orang-orang PK surau biasanya patang kami kau tak makan di rumah, bu ada orang mengundang mendoa makan ikut. Aku tradisi kau tak ada awal Bapak Ibu, mengundang orang makan ke rumah kau lah jarang. Bahkan dulu kalau bulan Ramadan kau Bapak Ibu, itu ada memanggil babuku, tradisi orang namanya. Kalau masuk separuh Ramadan tu tak kau babuku di rumah itu, sepanjang kampung tu berkeliling mereka memenuhi undangan memanggil babuku. Aku dia awak tak ada Bapak Ibu. Memanggil babuku kau lah hilang tradisi dia awak. Babuku sorang-sorang saya Bapak Ibu. Apa salahnya Bapak Ibu panggil orang babuku ke rumah awak gak 2-3. Kau nak hantar pembukun kenyo. Kau nak ustaz kan ada ceramah siko kau tiap malam kau. Minta nomor HP ustaz tu, telefon ustaz tu sore tu. Pak ustaz beko di Musinin yo di rumah bu buku dia ya. Cubalah Bapak Ibu. Ambo namanya cuma ambo dak diundang. Saya nama kau Bapak Ibu dak pernah dikontak saya. Ya contohnya sampai beliau ambo buku dulu beliau tu Bapak Ibu. Ya. Memang begitulah Bapak Ibu, hebatnya bagi makan tu Bapak Ibu. Wow, anjing saja dah bagi makan minum serugo apalagi ustaz. Ya nak Bapak Ibu. Ya nak. Ya kalau nyodan amu satu lain soal. Nah, jadi panggil dulu. Ini ringan ibu bapak kok memanggil ustaz berbuku, ndak kabar tambah lagi biaya berbuku sebanyak 7 habis bukunya tu. Amu berbuku rumah amu berbuku yang bukunya tu. Cuman pahala memberi makan tu buat sabana gadang. Makanya kata Nabi wa'at imut ta'am. Itu makanya kata Allah tadi apa di surah Al-Insan tadi, wajah manusia akan cerah di akhirat. Kenapa? Wa yut'imunat ta'am, suka memberi makanan pada orang. Tu ya amal kedua. Yang ketiga kata Nabi apa? Wasilul arham, sambunglah silaturahim. Ini penting Bapak Ibu ya. Tidak boleh manusia mempertahankan kebencian amarah lebih dari 3 hari. Makanya kata Nabi begini, tufattahu abwabul jannati yaumal isnin wal khamis. Pintu-pintu sorga dibukakan Allah setiap hari Senin dan hari Kamis. Senin, Kamis pintu sorga dibukakan Allah. Itu maka kita disunahkan puasa itu. Karena pintu sorga dibukakan Allah di hari itu seperti bulan Ramadan dibuka juga pintu sorga. Lalu kata Nabi diampuni dosa orang beriman di hari Senin dan Kamis. Lalu apalagi diangkat semua amalnya ke hadapan Allah. Diterima amalnya, diangkat semua amalnya di hadapan Allah di hari Senin dan hari Kamis. Kecuali kata Nabi, ada 2 yang tidak diampuni dosanya, tidak diterima amalnya, tidak dibukakan pintu surganya. Ada 2 manusia. 1 yang syirik kepada Allah, 2 allazi bainahu wa baina akhihi syahna, yang tidak menegur orang lain di hari itu. Tak boleh silaturahim kita ni putus lebih dari 3 hari. Hari Senin, hari Kamis tu hari wajib damai dengan siapapun. Dengan siapapun. Ibu kau bercakap japak di rumah, hari Kamis malam tu damai dulu, damai. Beko Jumaat pagi bertangkar-tangkar lah balik. Jumaat, Sabtu, Minggu, Senin damai lah balik. Itu Senin bercakap, Senin damai, Selasa bercakap lah balik, dah balo. Kamis damai lah balik. Ya kau dulu orang hobi bertangkar di rumah tu cubalah, dah balo. Tapi Senin, Kamis damai. Itu hari wajib damai apa ibu? Ya tu. Dan Nabi tunjukkan cara damai. Bagaimana cara damai? Wa khairuhuma may yabda'u bis salam. Assalamualaikum tu jalan damai. Ibu bapa kalau bercakap jo suami atau jo isteri, baca assalamualaikum damai langsung. Percaya ibu kamu. Ambo ada jamaah, ambo tanya kamu dulu Pak Ustaz, ambo bercakap jo orang rumah ambo Pak Ustaz lah sebulan kami dak sapu-sapuan. Lai serumah tapi dak sapu-sapuan sebulan Pak Ibu. Sebulan. Tu bak ale pak, yo kalau model keadaan kau ndak iyo tu cara yang boleh je. Tak talulah sebulan dak sapu-sapuan lah je. Tu apa lainnya belok lahi ustaz. Baca ro belok ustaz. Beko apa pulang nampak ibu di kamar atau di rumah baca salam, assalamualaikum bu. Itu saya ustaz iyo. Ni pulang Pak Ibu. Sampai kini dak ada tibu le. Anta jadi baca tindak lalu jadi rambo tapi dak ada tibu le Pak Ibu ya. Ya yakin ambo dak jadi baca le Pak Ibu. Tapi gampang berdamai itu kata Nabi, sambung silaturahim. Masuk surga yang siapa? Siapa yang masuk surga? Yang menyambung. Kalau menyambung apa arti itu? Putus. Nanti Bapak Ibu baca surat Ar-Ra'd ayat 20 sampai 24. Apa kata Allah?
jannatu adanin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim. Ada manusia dikumpulkan di surga Adan bersama bapaknya, ibunya, istrinya, suaminya, anaknya, cucunya, komplit di satu surga, di satu komplek. Dan itu manusia yang paling bahagia. Apa amal mereka? Kenapa mereka bisa masuk surga satu keluarga? Kata Allah di ayat 21-nya, allazina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala. Mereka ketika di dunia senang menyambung silaturahim. Senang menyambung silaturahim. Itu yang masuk surga. Bukan hanya dia, satu keluarga. Karena menyambung silaturahim itu berat. Bukan apa? Setan ingin kita hidup dalam kebencian setiap masa. Baca nanti Al-Maidah 91. Apa kata Allah? Innama yuridu syaitan ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Yang diinginkan setan, manusia hidup saling bermusuhan, saling membenci. Itu yang diinginkan manusia, yang diinginkan setan dari manusia. Kalau bisa sepanjang hidup dia punya musuh. Itu kenapa? Karena kalau sudah punya musuh selesai. Dia tidak akan masuk surga. Beginilah. Jangankan Bapak Ibu punya musuh. Kalau Bapak Ibu punya orang yang bersalah kepada kita, ini orang ini bersalah kepada kita. Dia yang bersalah, kita tidak salah, dia yang salah. Kita tidak maafkan dia, tetap tidak akan masuk surga. Kenapa? Hadis Muslim menjelaskan, iza takhallasal mu'min minas sirat. Kalau manusia melewati sirat, ini hisab sudah selesai, mizan sudah selesai, sirat sudah selesai, clear, semua selesai. Habasu bil kintarah, kata Nabi. Dia ditahan di kintarah. Kintarah itu satu padang antara surga dan neraka. Dia tidak boleh masuk surga. Ditahan di kintarah itu, tidak boleh masuk surga. Apa masalahnya? Fayataqabadu mazalima kanat bainahum fid dunya. Dia harus menunggu orang-orang yang tidak dia maafkan ketika di dunia. Itu hadis sahih itu. Ibu kalau tidak memaafkan orang, tidak akan masuk neraka. Pasti tidak akan masuk neraka, tapi check in terlambat. Percayalah. Kenapa? Bapak Ibu harus menunggu yang tidak dimaafkan itu. Ya kalau sehari dari ditunggu, kok 1000 tahun ditunggu bah? Lama tu Bapak Ibu. Itu kenapa baca Al-Quran tidak pernah satu ayat pun Allah menyuruh minta maaf. Tak pernah. Yang ada fa'fu anhum, beri maaf. Kenapa? Memberi maaf itu kepentingan kita. Kita yang perlu memberi maaf. Kenapa? Supaya kita tidak tertahan di kintarah kelak. Itu alasannya tidak boleh kita menjaga kebencian, permusuhan. Tidak boleh. Makanya amalnya tidak akan diangkat oleh Allah. Kalau dia tidak berdamai di hari Senin dan hari Kamis, maka amalnya tidak akan diangkat oleh Allah. Itu hebatnya silaturahim itu, Bapak Ibu. Itu kenapa Nabi mengatakan begini, la salata li munfaridin khalfas saf. Tidak sah salat sendiri di belakang saf. Ini saf. Kadang lun panuh leh. Ibu sumayang surang di belakang, tidak sah salat surang di belakang tu. Bakal itu ibu tak mau bergabung dengan saf. Saf panuh Ustaz, ambil kawan, tarik ke belakang. Tak boleh sendiri. Sendiri dari jamaah itu membuat ibadah kita ditolak oleh Allah. Kenapa? Orang yang sendiri dalam jamaah itu hubungannya tidak baik dengan orang tu. Ada ibu-ibu ko sebagian, ko saf alun panu ada dah. Masih ada yang kosong dujung tu. Nyu surang di belakang, ndak mu nyu panu saf tu lo. Ba ko dak panu saf tu Ustaz. Nyu ndak belok jorang sudut ko celik kawak beko. Assalamualaikum celik kawak celik lo kawak pantang celik ke nyo le dah. Ibadah rajin, ndak ada gunanya tu. Siapa yang masuk surga kata Nabi? Wasilul arham, yang senang suka menyambung silaturahim. Nah, yang terakhir kata Nabi apa? Wasallu bil laili wan nasu fin niyam. Salatlah ketika orang sedang tidur. Masalah apa Ibu ya? 4 jalannya tadi. Salam, manusia. Makan, manusia. Silaturahim, manusia. Salat malam, baru dengan Allah. Dari 4 jalan ke surga, dari 4 jalan ke surga itu Pak Ibu, 3 manusia. 3 manusia. Salam, makan, silaturahim, manusia. Hanya 1 dengan Allah, salat malam. Apa makna itu Bapak Ibu? Dari 100 jalan ke surga, 75% lewat manusia. Jangan Bapak Ibu sibuk-sibuk dengan sujud saja kalau dengan manusia tidak baik hubungannya.
3 manusia satu dengan Allah. Itu perbandingan jalan ke surga itu Bapak Ibu. Dan kata Nabi, salatlah ketika orang sedang tidur. Ini ibadah mahal Bapak Ibu. Ketika orang tidur kita bangun, kita bersujud, kita meminta kepada Allah, itu ibadah mahal. Itu kenapa di padang mahsyar kata Nabi, sab'atun yuzilluhumullah fi zillihi yauma la zilla illa zillu. Ada 7 manusia yang diamankan Allah saat manusia berdiri di padang mahsyar. 7 manusia yang diamankan Allah. Siapa yang 7 itu? Salah satunya warajulun zakarallah khalian fafadat ainah. Orang yang ketika orang sedang tidur, sedang sunyi sejap, dia berzikir menyebut nama Allah dan meneteskan air matanya. Ini mahal Bapak Ibu. Bapak Ibu Masya Allah ya, menjelang Bapak Ibu dipanggil Allah ini, apalagi adalah pensiun, itu jagolah gak sekali dalam semalam tu, teteskan air mata Bapak Ibu. Karena menyebut nama Allah, meneteskan air mata tu ibadah mahal, sabana mahal. Makanya kata Nabi, uzkurullah wa anta bakian, berzikirlah menyebut nama Allah dalam keadaan menangis. Kalau kau nak mampu menangis, fatabakau, pasuan tangi tu. Ibu bapak malam-malam kau nak mu menangis, lo ambil bawang gesek ke mata tu. Tak apa-apa, paksa dulu. Kadang-kadang tak semua orang air mata kau gampang mengalir, kerana aduh hati orang kau karih bagi Pak Ibu. Memang kalau hati karih tak usah menangis Pak Ibu. Caranya fisik leh. Karena kata Nabi, kalau dia berzikir menyebut nama Allah, air matanya keluar, itu orang pertama diamankan di padang mahsyar. Itu kenapa kata Nabi tadi, kalau kau ingin masuk surga, ketika orang sedang tidur, bangunlah, salat malamlah. Itu dijelaskan Allah di surah Az-Zariyat ayat 17 sampai 18. Nanti Bapak kalau baca surah Az-Zariyat, innal muttaqina fi jannati wa uyun. Allah janjikan ada orang-orang yang ditempatkan di sorga-sorganya dengan mata air yang melimpah, yang terpancar. Siapa mereka? Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Ketika orang tidur dia mengangkat lambungnya. Ketika orang tidur dia mengangkat lambungnya. Apa yang mereka lakukan? Wabil ashari hum yastaghfirun. Menjelang waktu sahur datang, menjelang azan subuh datang, mereka banyak beristighfar kepada Allah. Ini amal spesial. Itu makanya menangis dia tadi, minta ampun. Bapak Ibu, menjelang azan subuh tu perbanyaklah istighfar kepada Allah. Bapak Ibu kalau berjalan ke masjid itu perbanyak istighfar kepada Allah. Kenapa? Allah menunggu istighfar kita di langit dunia. Dalam hadis sahih disebutkan Allah turun setiap malam di penghujung malam, di sepertiga malam ke langit dunia. Allah turun. Allah berkata, mana hambaku yang berdoa, saya jawab. Mana hambaku yang minta ampun, saya ampuni. Mana hambaku yang meminta, saya beri. Allah tunggu istighfar kita di penghujung malam itu. Itu kenapa kata Nabi, wasallu bil laili wan nasu fin niyam. Ketika orang sedang asyik tidur, maka bangunlah, salatlah, istighfarlah, berdoalah. Makanya Bapak Ibu kalau baca surah As-Sajadah, ada manusia yang diberi kejutan oleh Allah. Fala ta'lamu nafsun ma ufiya lahum min qurrati ayun. Ada surprise di sorga. Tak semua orang dapat kejutan Bapak Ibu. Ada orang-orang tertentu dapat kejutan dari Allah. Kejutan dari Allah. Siapa mereka? Tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khaufa wa tama'a. Ketika orang tidur menjelang pagi, dia sudah mengangkat lambungnya dari kasurnya dan berdoa kepada Allah. Wajar kan kata Nabi? Salatlah kamu ketika orang sedang tidur. Ini 4 jalan menuju surga. 1, salam. 2, makan. 3, silaturahim. 4, salatlah di penghujung malam ketika orang sedang tidur. Tadkhulul jannata bisalam, surga pasti menantimu. Kalau Bapak Ibu sudah melakukan yang ini, itu menunggu mati saja itu. Asa mati, surga langsung. Ya tak? Lakukanlah, karena memang begitu jalannya. Ya kan? Karena kata Nabi apa tadi? Semua umatku pasti masuk surga kecuali yang tidak mampu. Begitu Bapak Ibu ya.